Komisi C DPRD DIY belum lama ini melakukan kunjungan dalam daerah untuk meninjau lokasi rusaknya jembatan Gelagah Temon Kulon Progo. Monitoring dilakukan usai adanya penutupan akses jalan yang dilakukan oleh warga sekitar. Kunjungan Komisi C DPRD DIY dipimpin oleh Ketua Komisi C Jimmy Rusdin Sinaga dan Wakil Ketua Komisi C Lili Syaiful Ahmad. Sedangkan pemerintah setempat yang menerima kunjungan tersebut diantaranya Panewu Temon Agus Hidayat, Kapolsek Temon Kompol Riono, dan Lurah Karangwuni Anwar Musadat. Jembatan Gelagah ini terpaksa ditutup untuk kendaraan berat dan hanya boleh dilalui oleh sepeda motor dan sepeda karena kondisi jembatan yang retak-retak pada bagian bawah penyangga jembatan sehingga sangat berbahaya jika dilalui kendaraan berat seperti truk dan lain sebagainya. Komisi C mendapatkan info dari masyarakat, yakni bagian bawah jembatan sudah mengkhawatirkan, sehingga untuk meminimalisir kecelakaan dan swadaya dari masyarakat, jalan ditutup. Rusaknya konstruksi tersebut diperkirakan usia jembatan yang sudah terlalu lama. Sebenarnya, jembatan pernah diperbaiki di tahun 2006 silam. Kasih Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral atau DPU PESDM DIY, Wira Sasongko Putro, menambahkan terkait dengan finishing perbaikan jembatan, pihaknya sudah mengidentifikasi. Bahkan terakhir melakukan pemeriksaan di tanggal 16 Agustus tahun 2022. Lebih lanjut, Wira menuturkan identifikasi yang dilakukan pada saat itu memang di sisi timur jembatan sudah terlihat beberapa retakan. Lurah Karangwuni Anwar Musadat mengatakan penutupan jalan yang dilakukan oleh warga sekitar dilakukan pada hari Minggu 25 September sore sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Penutupan itu dilakukan agar tidak terjadi insiden yang tidak diinginkan. Ketua Komisi C DPRD DIY, Jimmy Rusdin Sinaga, memimpin langsung rakor di lokasi, yakni di bawah jembatan Gelagah yang rusak. Kami dari Komisi C melihat beritanya ini sangat dahsyat, Pak Camat. Jadi makanya kami terpaksa hari ini sebetulnya ada cara lain, tapi cara lain tak tutup. Jadi yang inti bagaimana caranya supaya ini bisa berfungsi. Itu ya. Jadi silakan nanti karena saya lihat ini dari status provinsi ke pusat ya. Peralihan ya. Nah, jadi monggo Pak Wiro kira-kira baiknya gimana silakan nanti Saker sama DPU untuk mengatasi ini ya. Jadi kami mohon, karena ini pemberitanya sangat dahsyat, baik di internal DPR maupun di masyarakat. Jadi perlu kita sangat respon dan terima kasih kepada masyarakat yang telah melaporkan ini dan memaksa kita harus turun. Dan terima kasih kepada PU maupun Saker bisa hadir. Nah, kalau saya lihat ini bangunan 88 tahun 88. 1988. Berarti saya dulu masih di sini. Jadi masih di Kulon Progo. Itu udah hampir berapa tahun ini? 40-an tahun. 40-an tahun. Jadi memang perlu kita cek-recek ya. Jadi apalagi ini kan jalur utama sekarang ya untuk menghubungkan Kulon dan Wetan. Sana Wetan ya? Wetan. Nah, makanya kami mohon nanti tanggapan dari Saker maupun dari DPU ya, walaupun Mas Wiro yang diutus, saya mohon ya, kira-kira baiknya gimana ya, mau diperbaiki sementara apa langsung bagaimana kan gitu, karena ini kan nggak ada di rencana ya, namanya uang negara Pak Panewon ya harus 1 tahun, tapi saya mohon ya, ini kan sambungan JLS ya, ya. Nah, apalagi itu sambungan jalan lintas selatan-selatan itu termasuk proyek strategis ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan, jadi harus ada action ini. Jadi maksud saya kalau bisa ya segeralah ya.
Jadi itu dari saya, mungkin dari Pak Lili sebagai tuan rumah. Ya, sebetulnya tuan rumahnya itu ada dua di sini. Pak Novi yang ngotot laporan, ini juga laporan. Kurang otot tapi. Ngotot, sama-sama ngototnya. Kalau ini di komisi, sana di DPR, jadi langsung tadi saya telepon, ayo nanti sama Mas Lili yang menyampaikan hal-hal yang ada di lapangan. Saya kira itu sementara, mungkin ditambahi Dinda saya, ini wakil ketua komisi C, ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Nah, monggo nanti dari Satker sama dari PU ya. Saya kira gitu, monggo Pak. Iya, Bang. Nambah dari Pak Ketua, Bang Jimmy, bahwa kita terima kasih informasi dari masyarakat dan kita akan merespon segala sesuatu apa yang terjadi di masyarakat, dan kami selalu menunggu informasi apapun yang muncul dari masyarakat tentang bagaimana membangun ini menjadi lebih baik ke depannya. Terus kemudian selain itu mungkin nanti perlu rekayasa lalu lintas, dan kemarin semalam kami juga sudah melihat bahwa ada beberapa titik yang harus dialihkan. Nah, termasuk rekayasa yang terjadi di sini, karena ini traffic light dengan jembatan itu terlalu dekat. Ini seperti apa nanti baiknya, jangan sampai nanti ada kemacetan di situ dan beban itu ada di jembatan. Ini perlu juga disikapi ke depan saat akan membangun ini. Jadi saya dapat informasi bahwa jalan ini statusnya masih jalan provinsi, tapi secara fungsinya sudah menjadi jalan nasional. Nah, nanti tinggal bagaimana kita dalam proses pengalihan ini, jangan sampai nanti tarik-tarikan ini siapa yang membangun, siapa yang, wah ini belum menjadi kewenangan saya dan sebagainya. Ini kan jadi repot, nanti malah nggak kebangun semuanya. Jadi kita berharap semuanya bareng-bareng untuk bagaimana ini bisa segera tersolusikan. Mungkin itu, Bang. Terima kasih. Mungkin dari Pak Paneman. Beberapa warga termasuk perangkat sudah menyampaikan mohon untuk segera ada tindak lanjut. Kalau memang nanti harus ada tindak lanjut sehingga akses jalan dari Gelagah ke Karanguni maupun sebaliknya ini tetap bisa lancar, karena ini kan jalan satu-satunya ya. Mungkin jalan yang lain harus agak jauh lewat sungai dan sebagainya, sehingga tetap kami mohon dari Kapanewon dan warga untuk mohon segera ada tindak lanjut untuk perbaikan ini. Kalau terkait dengan rekayasa lalu lintas, mungkin Pak Kapolsek mau menambahkan beberapa. Terima kasih. Sedikit kami langsung aja menambahkan apa yang disampaikan Pak Panel terkait dengan masalah lalu lintas, karena ini kebetulan kewenangan di Polsek Temon terkait dengan lalu lintas. Intinya kami dalam hal pelaksanaan pembangunan nanti monggo dari bapak-bapak yang berkompeten untuk melaksanakan. Namun dalam hal berlalu lintas atau lalu lintas rekayasa jalan ini adalah kewenangan kami, dan sementara lalu lintas yang melintas di jembatan ini kami alihkan ke sisi utara atau ke jalan nasional, karena demi keamanan dan keselamatan daripada pengguna jalan. Kalau ini tidak kita tutup, tidak kita alihkan arus lalu lintas, akan membahayakan bagi pengguna jalan. Karena itu mudah-mudahan nanti ini segera teratasi, bisa normal kembali. Panjang ini belum teratasi dan belum bisa digunakan, arus lalu lintas kami tutup, dialihkan ke jalur yang lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, jadi terkait dengan kondisi ini Pak, kebijakan ini sebenarnya kami sudah mengidentifikasi ini Pak. Terakhir kami melakukan pemeriksaan itu tanggal 16 Agustus kemarin. Kami sudah melihat ada potensi crackingnya. Tapi kemudian yang jauh bahwa kemudian semasif ini memang kemudian kerusakannya seperti ini tuh sangat di luar dugaan kami Pak. Mungkin karena repetisi beban dari kendaraan yang lewat, sehingga dengan beban yang cukup tinggi, sehingga memang kemudian mempercepat proses kerusakan ini. Nah, identifikasi kami pada waktu itu memang kalau di sisi timur itu juga sudah terlihat ada beberapa retaan-retaan yang memang belum mengarah seperti ini Pak. Kemarin juga posisi di sini seperti itu. Nah, tapi kemudian tiba-tiba saja sekarang menjadi seperti ini dalam waktu yang sangat cepat posisinya Pak. Kemudian untuk penanganan yang kami bisa lakukan saat ini adalah kami kerjasama dengan teman-teman dari kepolisian,
untuk kemudian pengalian arus dulu sementara. Nah, kemudian di posisi kami saat ini dengan teman-teman dari Satker PJN untuk mengevaluasi, mengidentifikasi kerusakan-kerusakan apa saja yang terjadi. Kemudian dari situ nanti baru kami akan bisa mantau lebih lanjut terkait dengan rencana penanganannya akan seperti apa. Penanganan yang baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Karena ini nantinya akan jadi jalan nasional yang arahnya nanti harus standar 7 meter, dan kebetulan jalan ini belum jembatan ini belum standar Bapak Ibu. Ini masih lebarnya sekitar 6 meter Pak, 5,5 meter ini lebar aspalnya, sehingga harus dilebarkan lagi. Mengingat Jejeles ini adalah rencananya seperti yang jalan-jalan jembatan yang lain sudah 4 lajur. Nantinya mestinya akan ada penggantian ataupun duplikasi jembatan Pak. Kemudian memfasilitasi sementara apakah kemudian ini hanya akan ditangani jangka pendeknya, yang penting ini bisa ditangani dulu untuk bisa lalu lintas lewat, atau mungkin sekaligus untuk ditangani secara masif untuk bisa dikerjakan menjadi 4 lajur. Nah, kira-kira baru bisa matur itu karena kami belum bisa banyak matur terkait dengan identifikasi kondisi ini arahnya akan seperti apa. Pada saat ini seperti itu. Karena hari ini baru pengumpulan data Pak. Kira-kira itu yang baru bisa matur Pak. Untuk waktunya gitu. Jadi tadi sekilas saya ada dengar untuk hari ini untuk pendataan gitu. Secara nanti kerusakannya seperti apa, tapi untuk saya sendiri saya menekankan ya secepat mungkin Pak penanganannya Pak, karena ini juga jalur untuk jembatan Gelagah ini secara sangat vital sekali, nggak cuma untuk transportasi juga, tapi nanti keterkaitan juga ekonomi yang sepanjang jalan Dendels ini juga nanti berkaitan dengan masyarakat yang menggantungkan ekonominya di situ Pak. Jadi ketika nanti ini terlalu lama ditutup juga mereka juga merasa keberatan gitu. Yang jelas dari masyarakat tetap ada penanganan secepat mungkin gitu, kaitannya nanti untuk pertama ini vital banget, yang kedua nanti efek domino ekonominya juga nanti terasa banget di sepanjang jalan ini. Diharapkan dengan adanya kunjungan Komisi C DPRD DIY ini, Jembatan Gelagah, salah satu jembatan yang sangat penting dalam menunjang pariwisata, segera diperbaiki. Nyong wis tekan nang buk jajan. Buk jajan kuwi apa sih? Nah, nang buk jajan ki anak jajanan, dolanan sing jare tahun 90-an. Monyet tuh kan akhirnya bisa jadi banget. Iwan ngibarna bendera Indonesia, nyong ngerasa bangga banget ya, nyong terharu banget. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Nyo Surati mantra. Oi. Raja Manik sejatine kalam kang dinuding cak. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran.
Anggota DPRD DIY dari fraksi Partai Golkar belum lama ini meninjau lokasi pembukaan jalan usaha tani di Dusun Singkar 1 Wareng, Wonosari, Gunung Kidul. Pembukaan jalan ini sangat dibutuhkan oleh para petani setempat karena di lahan yang sangat luas tidak ada akses jalan, sehingga sangat menyulitkan saat akan membawa hasil pertanian ke rumah. Para petani terpaksa harus menggendong hasil panen dan berjalan sejauh 1 kilometer. Hal ini tentu dirasa sangat berat oleh para petani. Sejumlah tokoh masyarakat Singkar telah berunding dan memutuskan untuk membuka jalan usaha tani. Rencana pembukaan jalan baru ini direspon sangat baik oleh para petani, bahkan salah satu petani bernama Suratin rela menghibahkan lahannya digunakan untuk jalan usaha tani. Lahan seluas 800 meter persegi diberikan secara cuma-cuma untuk pembuatan jalan usaha tani. Ketika lahan untuk jalan sudah ada, kini mulai muncul masalah baru, yakni kurangnya dana untuk biaya membuka jalan tersebut. Akhirnya salah satu tokoh warga yang menjadi pengurus Partai Golkar Gunung Kidul menyampaikan permasalahan tersebut kepada anggota DPRD DIY dari fraksi Golkar, Rani Widayati. Rani Widayati yang juga ketua fraksi Partai Golkar menambahkan, dirinya kemudian menjalin komunikasi dengan Pemda DIY dan akhirnya pembukaan jalan baru dibuat dengan program padat karya dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY dengan sumber dana bantuan keuangan khusus atau BKK sebesar Rp180 juta dari APBD DIY. Maka pembukaan jalan untuk jalan usaha tani di Singkar 1 Wareng, Wonosari, Gunung Kidul terlaksana dan telah dilaksanakan pada bulan September 2022 dan berhasil membuka jalan dengan panjang 234 meter, lebar 4 meter. Manfaat pembukaan jalan baru ini diantaranya memperlancar transportasi, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan menambah pendapatan masyarakat. Kajenge sedaya warga mriki kajenge seneng kali hasilnya nyambut damel kajenge kepenak umpamane ngantuke guna bisa lan napa penghasilan kajenge sapanen sae ngaten namung nuwun kula. Lah sedaya ingkang kalih niku gadah gandeng niki gadahane tiyang sepuh kula pun mboten wonten kula hibahke tiyang sepuh kula sik mboten wonten kajenge angsal nggih pembalasan pitulungan kalih kawula panjenengan. Selama dipun pakai tiang kathah ngaten. Berapa luasnya Pak yang digunakan untuk jalan Pak? Nah, ternyata nggih 4 kali nene nggih enten namung 8 meter. 80 meter persegi ya. Kali sik niki nggih 20 nenten. Berarti 100 meter ya, 100 meter persegi ya. Nggih. Iya. Lah niki minjing upaya kula tesih gadah harapan malih Pak. Menawi ajeng nambah midul miki kula tesih nyediake. Nah, itu Bu. Lahannya sekitar niki sing niku mengidul timbangan niki 200 meter kajeng dos kepenak sedanten. Kula mboten ajeng damel dalan kiambak ning kula tesih damelke dalan tiyang kathah ngaten penurunan kula niku nek sedanten 250 meter hampir 300. Nggih. Sudah tembus sampai di sana Bu. Mangke niku pamane wonten kelanjutane pamane enten bantuan saking inggil niku menawi tambah dalan kula sing ngrelake sik pager wetan bablas kok napa-napa. Pinten meter nih Pak? Lah nggih sekitar enten mrikone tesih terus 20 nggih kalih sing sekitar 60 meter panjang ini Pak berarti. 60 kali 4. Nggih 4. Itu sing gede wong sitok lho Pak. Nggih 240 ya. Oke. Nggih nek namung penurunan kula namung niku Pak mboten mboten kathah-kathah sik kula suwunaken nggih niki kula ikhlasen kangge kula ibake tiyang sepuh kula kajenge mereka pernah gadah mboten gadah napa-napa mbok nawi anak putune dong ikhlas dalan iki dipun tambahi dikuntuni amal kesayan dumateng ingkang Maha Kuwasa. Anak putune nggih supados paringi sehat walafiat nerasaken menapa ingkang dados cita-citane tiyang sepuh kula rumiyin. Suratin menegaskan keluarganya ikhlas menghibahkan tanah warisan dari orang tuanya tersebut untuk memuliakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Dengan adanya jalan ini, maka sangat bermanfaat bagi kesejahteraan para petani. Karena manfaatnya bagi masyarakat sangat besar, maka Suratin berharap akan memberikan hal yang baik bagi kedua orang tuanya yang sudah tiada. Ya sementara waktu pembuatan jalan ya mulanya memang susah. Tapi karena kesadaran masyarakat dan sangat antusias apa yang bisa diraih masyarakat dan bagaimana cara sampai rela
mengorbankan tanah dan kayu-kayu yang ada. Tapi sementara ini tidak ada masalah dan semua yang tanah sudah dihibahkan sama yang punya, Pak. Dan itu semua sudah pakai surat perjanjian, tidak mungkin hal itu terjadi diambil kembali. Itu sudah murni jadi hak kelurahan. Itu lebarnya berapa, panjangnya berapa yang sudah ada sekarang? Lebarnya 4 meter, terus panjangnya 200 meter. Sebetulnya kan 240 meter. Karena dua sisi, Pak, yang sana sangat membutuhkan juga seperti ini. Terus di sana dikasih 40 meter. Karena 40 meter tidak nyampe. Sebetulnya sana itu ada sekitar 300 meter. Terus yang 60 meter itu swadaya murni. Bagaimana caranya masyarakat itu bisa meraih dana seperti ini sampai-sampai masyarakat itu swadaya murni. Harapannya besok bisa tembus seperti yang sini, harapannya sama-sama. Sana 300 meter, kalau sini 350 meter, harapannya masyarakat memang begitu, Pak. Jadi ini sebetulnya sebelum ini bukan jalan ya, Pak? Bukan jalan, ini murni tanah, Pak. Murni ladang. Ladang. Tapi karena susah waktu ngangkut panen itu berjalan kurang lebih 1 kilometer sampai 1 kilo ya? Langsirnya panen 1 kilo sampai di aspal 1 kilo, Pak. Terus seperti adanya ini itu bisa mengirit biaya lebih sedikit. Harusnya panen itu menghabiskan 1 juta. Kalau sekarang 300.000 sudah selesai. Berarti kan menghemat 70% dari pengeluaran yang dikeluarkan petani, Pak. Yang 4 kali 200 ini milik berapa orang, Pak? 2 orang. 2 orang? 2 orang. Yang satu Pak Suratin, kebetulan yang sebelah ini adiknya Pak Suratin. Jadi satu keluarga. Memang tanah ini satu keluarga semua, tapi yang satu keluarga, satu saudara. Terus berhubung ada proyek dari Ibu Rani, kebetulan saya itu kader Golkar dari desa, meraih dana bagaimana caranya Bu Rani bisa masuk ke Desa Wareng. Sampai sekarang baru kali ini saya kenal Bu Rani, saya dikasih Bu Rani, ya alhamdulillah. Adanya khususnya pemerintah desa kan istilahnya cuman dapat masukan dari warga masyarakat. Warga masyarakat minta jalan di sini, dibuatkan jalan CUT khususnya. Lah kebetulan ini kan Bu Rani survei ke sini, wah ini kebetulan terus masyarakat kan antusias. Berapa butuhnya istilahnya tanah untuk jalan, dia siap untuk merelakan hibah untuk jalan warga masyarakat khususnya di Sawareng, khususnya Singkat 1 ini, Pak. Itu. Selaku wakil rakyat tentunya harus mengetahui apa menjadi kebutuhan masyarakatnya, sehingga pada waktu itu di sini memang susah sekali, ada keluhan dari masyarakat ingin membuka jalan usaha tani dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Ternyata masyarakat juga antusias, sehingga kami juga harus berpikiran untuk harus membantu masyarakat untuk membuka jalan ini agar mempermudah untuk membawa hasil bumi, kemudian untuk pupuk, untuk bibit dan sebagainya, itu akan lebih mempermudah lagi. Ini programnya apa, Bu, untuk membuka Ini program padat karya dari Provinsi dari Yogyakarta melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Senilai 180 juta. Pembukaan jalan sudah terlaksana, meskipun masih sangat sederhana, tetapi sudah bisa digunakan untuk jalan mobil dan sepeda motor untuk mengangkut hasil bumi. Anggota DPRD DIY dari fraksi Partai Golkar akan terus berjuang untuk menyelesaikan pembangunan jalan usaha tani di Wareng, Wonosari, Gunung Kidul ini. Pameran Film Noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi, yaitu cahaya, yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap.
seni batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan, sehingga tetap menjadi mahakarya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini, dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan. Komisi C DPRD DIY beberapa waktu lalu melakukan kunjungan terkait dengan monitoring terhadap revitalisasi saluran air cagar budaya Selokan Mataram. Pada rehabilitasi jaringan irigasi Selokan Mataram 1 dan 2 bertempat di Pantok Wetan, Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo. Kunjungan Komisi C DPRD DIY dipimpin oleh Ketua Komisi C DPRD DIY, Jimmy Rusdin Sinaga, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu OPA, Kepala Dinas PUP dan ESDM DIY, Kabid SDAD Dinas PUP dan ESDM, serta organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Dalam kunjungan tersebut, Antiarsa Ikanadani, selaku Kepala Satker OP BPWS Serayu OPA, memberikan tanggapan mengenai alasan diadakan kegiatan rehabilitasi di Karangtalun setelah 40 tahun yang lalu, yang hingga akhirnya diadakan kegiatan rehabilitasi secara menyeluruh pada saat ini. Sementara itu, mengenai luas saluran air di Induk Karangtalun sepanjang 3,2 km, saluran air Induk Selokan Mataram sepanjang 30,9 km, saluran air Induk Van der Wijk sepanjang 3,57 km. Diharapkan pembangunan ini ada sentuhan estetika, tidak hanya digunakan secara fungsi untuk sarana dan prasarana sumber daya air, tetapi juga bisa untuk mendorong sektor pariwisata Provinsi DIY dan keindahan. Revitalisasi pembangunan dan rehabilitasi saluran air Selokan Mataram ini telah berjalan sejak bulan Juni tahun 2021 dan akan berakhir pada bulan Desember tahun 2023. Sehingga membutuhkan kurang lebih 1,5 tahun lagi untuk mengoptimalkan hal tersebut. Komisi C DPRD DIY berharap proses revitalisasi saluran air Selokan Mataram ini diharapkan tidak mengganggu sekali terhadap pertanian dan perikanan yang selama ini menggunakan Selokan Mataram. Ini kami sangat-sangat bangga, ya, sangat-sangat mendukung, ya. Kalau tadi Pak Dhani sudah memaparkan, jadi panjangnya sekian, terus targetnya sekian 2023. Nah, itu kalau memang demi kebaikan Selokan Mataram, karena Selokan Mataram ini termasuk selokan pusaka, ya, purbakala, ya.
Jadi ini kita nggak main-main. Jadi mungkin 50 tahun yang lewat atau 60 tahun yang lewat ya Selokan Mataram ini dikerjakan ya seperti cerita-cerita ya. Jadi ada sejarah yang sangat penting untuk kita sebagai generasi penerus ya. Jadi kalau untuk tahun ini, tahun 2021 sampai 2023 ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya. Mudah-mudahan ya musimnya juga mendukung ya. Kami mohon penjelasan kira-kira 3 bulan itu pengaturannya gimana? Apa tutup total atau sebagian? Kalau tutup total ini bagi masyarakat memang sudah dirasakan ya. Ikannya masih nanggung dijual, parinya masih nanggung nggak bisa panen. Nah, ini perlu penjelasan kepada kita ya, apalagi teman-teman ini banyakkan dari Dapel Sleman. Jadi saya mohon supaya kita nyambung gitu loh. Saya mungkin yang paling berpengalaman dan paling banyak mendapatkan aspirasi karena kebetulan saya tinggal di Mayudan dan kebetulan saya 3 periode di DPRD Sleman yang tentu saja banyak sekali mendapatkan keluhan dari warga masyarakat terutama petani, baik petani tanaman pangan maupun petani ikan seperti yang tadi dinamikakan Pak Jimmy ketua komisi kami. Selalu saja ketika ada proyek semacam ini petani kami menangis, mengeluh. Betul ya Pak Jimmy ya? Nah sekarang usulan kami Bapak, kalau bisa ada sebuah rekayasa ketika proyek berjalan tapi tidak mengganggu kebutuhan petani. Karena petani ini menggantungkan dari irigasi Selokan Mataram yang ke selatan Vanderweg. Ini terutama di daerah Moyudan, Minggir, Gudian, bahkan mungkin juga Sayegan. Dan yang ke timur sampai dengan juga Depok. Bahkan sampai dengan ujungnya itu di Kalasan sana. Di Kalasan Pak Jimmy tadi mengeluhkan buntutnya sudah sangat kecil sekali. Nah bagaimana ke depan Bapak, karena ini real, fakta di komisi ada keluhan masyarakat kaitannya dengan matinya Selokan Mataram ini. Oh yang pertama tentu kadang-kadang terjadi di lapangan itu tarik-tarikan kewenangan antara daerah maju Jakarta dengan kementerian. Nah ini tolong nanti segala sesuatu ini didudukkan sehingga apa yang menjadi masalah di masyarakat yang berkaitan dengan pengairan ini menjadi termanfaatkan dengan baik. Jangan sampai seandainya ada kebocoran atau ada jalur irigasi yang rusak, itu nanti tarik-tarikan kewenangan sehingga malah tidak ada orang yang membangun. Beberapa hal di jalur-jalur irigasi juga termasuk jalan inspeksi itu tarik-tarikan siapa yang membangun, siapa yang memperbaiki. Ada beberapa wilayah itu yang dari kementerian mungkin tidak ada budgetnya karena itu bagian kecil atau belum menjadi prioritas, tapi dari kabupaten pun atau dari DIY atau provinsi juga tidak bisa melaksanakan karena aturan-aturan yang terjadi. Nah ini tolong didudukkan sehingga kolaborasi dalam hal membangun ini menjadi lebih baik ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan saya mengundang Pak Lurah ini, Bapak Ibu sekalian. Ini Pak Lurah dari wilayah sini, Banjaroyo. Ini Pak Lurah baru, Mas Yohanes. Nanti kita mohon koordinasinya menjadi lebih baik ke depan. Karena saya dengar beberapa kemarin terjadi sosialisasinya agak sedikit terlambat. Nah, ini tolong menjadi catatan kita semua ke depan. Hak dan kewenangannya juga didudukkan. Karena saya dengar juga ini di wilayah Kelurahan Banjaroyo, tapi masyarakat petani Banjaroyo tidak bisa memanfaatkan maksimal untuk aliran airnya. Kenapa? Karena posisinya ada di atas dari aliran tersebut. Nah, tadi bisik-bisik ya kalau bisa termasuk tadi disampaikan ini bisa dimanfaatkan menjadi salah satu objek wisata yang tentunya bisa memberikan penghasilan kepada masyarakat setempat, desa setempat atau kelurahan setempat. Nah ini jangan sampai nanti juga ada aturan yang salah sehingga misalnya ini Pak Lurah nanti bikin memungut tiket
masuk atau parkiran, itu jangan sampai juga salah nanti. Nah ini bagaimana nanti Mbak Vicky dan juga Bapak Ibu sekalian ini diobrolkan, termasuk Mas Barjo mungkin nanti juga bisa terlibat di sini untuk bagaimana sehingga masyarakat setempat juga bisa mendapatkan kemanfaatannya. Saya Kasatker PJBA yang ditugaskan Pak Menteri untuk bertanggung jawab pada kegiatan pemeliharaan atau peningkatan daerah irigasi Karang Talun. Kenapa kami dari kementerian? Karena Bapak Ibu bisa lihat bahwa pengambilan air ada di bendung di Jawa Tengah, tetapi distribusi atau pemakaian dominan air ada di DIY. Oleh sebab itu kementerian ada di yang wajib untuk mengelola karena sudah lintas provinsi. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, bahwa pekerjaan ini masa kontraknya sampai tahun depan, Desember 2023. Tetapi untuk tahun ini pematian air hanya sampai akhir Oktober. Kenapa kami harus mematikan air? Karena Bapak Ibu bisa lihat nanti mungkin sambil jalan bisa lihat bahwa saluran irigasi Mataram ini terakhir direhab itu 40 tahun lalu atau tahun 80. Dan saat itu target pengairannya adalah 30.000 hektar. Sekarang sudah tinggal 5.000. Bapak-bapak bisa bayangkan betapa kritisnya daerah irigasi adalah irigasi yang ada di DIY. Sehingga ini hal yang tidak bisa kita hindari untuk segera harus ada perbaikan rehabilitasi di saluran irigasi Mataram ini. Sebab kalau terus-terusan kita biarkan, lama-lama habis lahan-lahan irigasi, petani kekurangan air, dan yang jangka panjangnya adalah kita masyarakat Indonesia akan rawan dalam ketahanan pangan. Oleh sebab itu mau tidak mau pemerintah pusat, Pak Menteri dan kami dalam hal ini Balai Sungai Pak harus melakukan rehab besar-besaran ini, rehab yang masif, 30 kilo kami buka semuanya, dan spot-spot yang sangat kritis kami dahulukan untuk kami perbaiki. Mau tidak mau harus ada pematian air. Sekali lagi saya berterima kasih. Dan mungkin dalam hal ini saya meminta maaf, kami dari kementerian, dari balai, kami meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat kalau hal ini menimbulkan ketidaknyamanan. Kami sangat bisa memahami bahwa masyarakat ini adalah urusan perut hari demi hari. Tetapi kalau saya boleh meminta izin contoh, seperti orang lagi COVID perlu isoman 14 hari, anggap saja saluran irigasi ini lagi isoman. Perlu istirahat sebentar untuk bisa pulih lebih baik. Itu gambarannya. Tahun depan kami juga akan tutup lagi. Untuk apa? Untuk kami cek di mana lagi titik-titik yang rusak, mungkin karena waktu tahun ini kerjanya buru-buru, ada yang longsor, ada yang kami harus cek lagi. Jadi mau tidak mau tahun depan ini harus ada pematian air. Dan saya setuju penjelasan dari Bapak Kepala Dinas SDA DIY bahwa sebenarnya tanah itu perlu waktu istirahat. Itu ilmu dasar orang pertanian. Perlu restore tanahnya supaya unsur haranya kembali. Sehingga kalau hitung-hitungannya justru ketika dia restore, dia pulih kembali, sekali nandur, sekali nanam, panennya jauh lebih banyak, bahkan bisa lebih banyak daripada 2 kali nandur. Nah jadi memang ketika kami tutup pintu, kami berharap lahan irigasi juga istirahat. Setelah mendapatkan penjelasan dari Satuan Kerja PUPR tentang proses revitalisasi pembangunan jaringan selokan Mataram, rombongan Komisi C DPRD DIY melihat langsung selokan Mataram. Kuji Murtiningrum, selaku Ketua Kepala Satuan Kerja PUPR, meminta Komisi C untuk membantu mengubah mindset kepada masyarakat DIY dan sekitarnya untuk tidak membuang sampah sembarangan di sekitar selokan Mataram, karena tempat tersebut merupakan tempat air irigasi. Jimmy Rusdin, selaku Ketua Komisi C DPRD DIY, juga mendukung revitalisasi pembangunan dan rehabilitasi saluran air selokan Mataram dan selokan Van der Wijk. Pembangunan ini, kegiatan ini namanya rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi Karang Talun. Daerah irigasi Karang Talun ini terdiri dari bendung Karang Talun yang ada di Jawa Tengah dan saluran irigasi yang ada di saluran Mataram atau DIY dan yang Van der Wijk menuju ke
Bantul. Pekerjaan ini multi years kontrak dari 2020 sampai nanti 2023 Desember. Nah, untuk saat ini ada posisinya dalam pematian air sampai bulan Oktober karena pekerjaan kami ada di bawah air atau pekerjaan fondasi, pekerjaan pemasangan batu, pekerjaan dinding itu ada di bawah air. Jadi mau tidak mau kami harus mematikan air untuk sementara. Kenapa pengerjaan ini penting dilakukan? Saluran ini seperti yang Bapak Ibu kalau bisa baca bahwa ini sudah berusia sangat tua dari tahun 44 dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ya, 9. Jadi sudah sangat tua umur bangunan ini dan terakhir perbaikannya itu tahun 80. Itu pun 34 tahun lalu berarti ya kalau nggak salah ya. Dan jadi artinya sudah sangat tua, sudah sangat lama bangunan ini dan banyak kerusakan-kerusakan sudah terjadi yang kalau kami biarkan tinggal tunggu waktu itu akan menjadi kerusakan yang sangat masif dan sangat panjang dan itu akan jadi merugikan terutama kalau di tengah-tengah masa musim tanam tiba-tiba air harus berhenti itu kan memang sangat fatal. Jadi sebab itu karena kami mempertimbangkan hal tersebut dari kementerian harus segera mengambil tindakan untuk perbaikan atau untuk rehab ini. Jadi pekerjaannya ini kan targetnya 2023. Jadi ada tahapan. Pertama nanti Desember akan hidup lagi ya. Nah, terus harapannya Pak Jimmy dengan pengerjaan ini? Harapan saya sangat senang. Ini kan termasuk cagar budaya. Lokan Mataram ini termasuk cagar budaya. Jadi kalau ini pemerintah pusat sangat perhatian, ya kita juga sangat mendukung. Ya, nah, masalah di bawah masih ada ini pembolongan ini nanti akan kita tertibkan bersama. Oke, ada masukan Pak tentang proyek ini? Ada masukan dari Komisi C? Kalau masukan, bagaimana caranya supaya proyek ini masyarakat bisa menikmati. Intinya itu. Jadi paham ya? Jadi maksud saya makin cepat makin baik. Diharapkan jika proses revitalisasi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi selokan Mataram selesai, akan membantu suksesnya pertanian dan perikanan di DIY. Seni batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan sehingga tetap menjadi mahakarya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kongso nitipaken para putra-putra Mandura. Nyo Surati Monto. Reca manik sejatine kalam kang dinuding cak. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita malam hari ini. Radioterapi sebagai salah satu modalitas dalam penanganan kanker. Naik ke bagian sarafnya misalnya gitu kan jadi nyeri. Tapi kalau tumor itu diangkat, salah satu pengobatan nyeri adalah dengan dioperasi tadi. Menarik Mbak Dinda, tadi dokter Endang mengatakan tripoli ya. Artinya ada polidepsi, poliuri, dan polipagi. Pameran Film Noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi, yaitu cahaya, yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa.
yakni kebudayaan. Komisi C DPRD DIY belum lama ini melakukan peninjauan terkait dengan aduan masyarakat tentang ruas Jalan Godean yang sering tergenang air dan permasalahan drainase di wilayah Kalurahan Banyuraden dan Nogotirto, Gamping, Sleman. Masalah tersebut merupakan hal yang penting untuk ditangani. Pasalnya permasalahan ini merupakan aspirasi masyarakat yang menjadi poin utama dalam kunjungan. Dipimpin oleh Jimmy Rusdin Sinaga, Ketua Komisi C, dan Sadar Narimo, anggota Komisi C, rombongan menuju Jalan Godean Banyuraden, Gamping, Sleman. Kunjungan ini juga diikuti oleh Dinas PUP ESDM, Lurah Banyuraden dan Nogotirto, serta Ketua RT. Dalam rangka menjaga lingkungan dan memberikan kenyamanan untuk masyarakat, Komisi C DPRD DIY mengunjungi lokasi drainase yang bermasalah di Jalan Godean Banyuraden, Gamping, Sleman. Permasalahan tidak berfungsi dengan optimalnya drainase ini diperkirakan karena sumbatan sampah. Sudarisman, Lurah Banyuraden, menyampaikan bahwa masyarakat mengeluh akan luapan air tersebut yang menyebabkan banjir di Banyuraden. Untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya banjir, masyarakat berharap adanya solusi untuk permasalahan tersebut. Lokasi drainase yang ditempati masyarakat untuk berjualan, ditambah terdapat beberapa posisi drainase yang dekat dengan tiang listrik, menjadi kendala dalam pemeliharaan drainase. Sebenarnya sudah lama ya masalah banjir yang ada di lingkungan jalan provinsi, terutama di Banyuraden. Ini sebenarnya memang ya Banyuraden lebih bawah posisi lokasi ya. Dan air banyak dari utara. Tadi dari Pak Dewan sudah menyatakan bahwa dulu memang sawah, sekarang banyak permukiman usaha-usaha di lingkungan Nogotirto. Tentu saja dampaknya ke arah selatan. Itu sudah 4 tahun, 5 tahun kemarin. Memang baru saat ini memang baru direspon alhamdulillah. Kami memang meluncurkan surat pengaduan dari masyarakat, kami tampung. Saya sebagai lurah, saya sampaikan ke Gubernur Pak Dewan. Itu yang ya semoga secepat mungkin ini bisa teratasi. Memang tidak bisa dipungkiri bangunan-bangunan yang ada di sekitar Jalan Godean ini banyak yang asal, ada saluran juga diperkecil, akhirnya ya dampaknya itulah kembali ke masyarakat lagi, banjir tidak bisa teratasi. Sepanjang berapa Pak? Sekitar 1 kilo maksimum 1 kilo dari Kajer sampai. Gorong-gorong selain gorong-gorong? Selain gorong-gorong tidak ada, ya luapan aja yang korban. Luapan dari gorong-gorong yang tidak luas. Oke. Pak, harapannya Pak dengan adanya pertemuan ini, pengaduan ini harapannya apa? Harapan saya segera terrealisir, artinya segera direalisasikan, dibenahi lah gorong-gorong itu dari PU, karena jalan ini masuk dalam provinsi, kewenangan dari PU provinsi. Pak, baru disampaikan keluhannya saat ini? Sudah lama saya, cuman responnya baru. Ketua Komisi C DPRD DIY, Jimmy Rusdin Sinaga, mengimbau bahwasannya gorong-gorong yang ada di sekitar wilayah Jalan Godean ini untuk tidak ditimpa oleh bangunan. Ia juga menambahkan terkait perda yang mengatur tentang gorong-gorong ini sudah jadi dan siap untuk dipublikasikan.
Sadar, anggota Komisi C DPRD DIY juga menambahkan bahwa anggaran Dinas PUP ESDM DIY yang sangat memadai ini bisa dipakai dengan bijaksana dan masalah ini bisa cepat terselesaikan. Jimmy juga berharap bahwasannya masalah ini agar segera diselesaikan tanpa adanya hambatan. Setelah melakukan kunjungan di Jalan Godean terkait pengaduan masyarakat mengenai gorong-gorong yang menyebabkan macet, rombongan Komisi C DPRD DIY melanjutkan kunjungan ke Sentolo, menindaklanjuti keluhan masyarakat karena di Jalan Wates di kawasan Sentolo sering terjadi kemacetan karena ada perluasan dan pengaspalan jalan yang berada di Sentolo, Kulon Progo. Pasalnya bagi masyarakat yang hendak pergi ke Bandara YIA menjadi terhambat dikarenakan perluasan jalan ini. Arif, Ketua Pelaksana, menyampaikan bahwa mereka sudah melakukan koordinasi berupa pemasangan rambu-rambu dan pengawalan yang sangat memadai. Ia juga menambahkan, sekiranya perluasan itu diperlambat, akan memakan waktu yang sangat lama untuk selesainya proyek tersebut dan sudah menjadi risiko terjadinya kemacetan di sepanjang jalan yang diperbaiki ini. Jadi kita sudah, pekerjaan ini kita juga saling berdampingan. Contoh ini, hari ini kan sudah ada pekerjaan dari pipa Pertamina, Pak. Jadi contoh seperti ini juga, ini kan habis digali Pertamina. Jadi, memang bareng-bareng. Mereka juga punya target, kita juga punya target di sini. Yang ini Pertamina. Memang kebetulan memang pas bareng ya. Pas bareng kalendernya bareng. Iya. Monggo dari Bapak PU Bina Marga Provinsi. Kami cuma nitip aja. Nanti semuanya bisa terkondisi jadwalnya mohon untuk betul-betul cepat aja lah. Karena memang kemacetan total sini, Pak. Sedangkan di sini kan ada dua titik ya. Yang segmen 1, segmen 2 yang milir. Akhirnya nih kemacetan juga sangat panjang. Nanti monggo Mas Arif PS nanti untuk bisa dimanage lebih baik. Bahasanya sidak. Jadi kita melibatkan Bina Marga. Tadi saya tanya karena kami tadi juga dari Godean. Ya, jadi apa yang disampaikan teman-teman oke lah, jadi kami tidak masalahkan. Tapi kalau memang ada jalan keluar, ya ketepatan Kulon Progo ini kan sekarang pelabuhan bandara, ya. Jadi kalau 4 segmen, 2 sub ya, 2 yang melaksanakan, 2 tim, ya. Tapi satu bendera ya. Jadi saya mohon ya, jadi pengertian ya, kira-kira ada nggak usaha ya, karena ini udah jalan mulai bulan berapa? Juni kemarin. Mulai bulan kapan? Dimulai dari Februari sebenarnya. Nah, tapi kalau fisik kurang lebih 2 bulan yang lalu. Setelah Lebaran. Berarti sebelum Lebaran itu belum ada fisik, baru administrasi ya. Nah, sekarang ini kan sampai bulan Oktober 2023 kan lama ini. Iya. Ya. Jadi ya, kami pengennya jangan terlalu lama gitu loh. Atau pekerjaannya sistemnya bagaimana gitu loh supaya lancar gitu loh ya. Jadi maksud saya ini kan lebar jalan berapa ini? 11 Pak. 11. Ya syukur dicepat ke yang 6. Jadi kalau 6 kan udah bisa sementara 2 arah ya. Jadi yang 1 arah belakangan gitu loh. Nah kalau ini kan diputus. Ini kita kerjanya separuh-separuh Pak, 5,5. Ya justru itu. Makanya tadi ada bahasanya Mas Hersi itu ya kita mencoba pengalaman kan gitu. Ya sebetulnya bukan pengalaman lagi. Tahun kemarin juga di sana di jalan Kalimenur ke sana itu kan udah pernah diperbaiki toh pemeliharaan toh. Nah, jadi pengalaman ini sebetulnya bisa dievaluasi lah ya. Jadi jangan sampai banyak keluhan kok jalannya diperbaiki kok malah jadi macet. Nah, maksud saya jalannya diperbaiki tapi tetap lancar gitu loh ya. Jadi jangan terlalu jadi ditutup gitu loh. Jadi hanya berapa
1,5 menit ya. Apa 2 menit ada? Perlintasan ini. Jadi tergantung kondisi Pak. Jadi kan ini ada beberapa flagman. Jadi rata-rata itu 3 sampai 4 menit. Karena kalau kita tidak melihat kondisi nanti kalau waktu ini harus segini nanti kemacetan terjadi panjang. Oke lah, siap. Itu bisa. Tapi kan Bapak yang ngerti, misalnya 3 menit bisa aja sampai 5 menit. Ya. Karena misalnya hari Jumat, Sabtu, Minggu Jogja kan rame ya. Jadi ini daripada jadi perbincangan, permasalahan, ya saya mohon ya. Terus papan namanya ini di mana? Ada di awal, di akhir Pak. Kira-kira total biaya berapa Pak? 4 segmen ini? Pelaksanaan Pak, 107 miliar. Iya. Itu berapa kilo itu? Kurang lebih 7,3. Iya. Totalnya ya, 4 segmen ya? 7,3. 107. Oke, jadi itu nggak masalah lah. Tapi aku minta tolong bagaimana caranya ya kita dari Komisi C ya kerjasama sama Mas Wahyu ya. Jadi supaya betul-betul jangan sampai ada gejolak ya. Jadi sosialisasi juga harus karena ini masih lama ya. Karena orang Indonesia ini sosialisasi aja belum tentu diperhatikan. Tapi kalau udah masalah jadi ribut ya. Jadi pengen saya itu ya sosialisasi tepat ya. Jadi sampai bulan Oktober 2023 ya. Nah, mungkin perasaan orang kan wah paling 3 bulan ini. Nah, ternyata enggak ya. Saya kira itu dari saya Pak Wahyu. Jadi kami hanya di sini aja, nanti mungkin ya 2 bulan 3 bulan kita akan cek semua dulu ya. Jadi saya kira gitu Mas Wahyu. Jadi kami mohon maaf ya kalau ngerepoti. Kalau Mas Wahyu udah biasa direpoti sampai Gunung Kidul. Oke gitu. Ya. Jadi kita tetap mendukung ya untuk kemajuan. Apalagi ini kan jalan sekarang Jogja Wates ya. Sebelum ada tolnya ini sangat vital ya. Masalah transportasi. Nah, sekarang kita kalau dari Jakarta Pak, kalau saya dari Bandara Sucipto 10 menit sudah sampai rumah. Sekarang 3 jam. Jadi berangkat jam 5, jam 7 terbang, sampai di rumah jam 12. Apa nggak repot banget? Komisi C DPRD DIY mengharapkan adanya solusi meminimalisir kemacetan ini memang masih dalam evaluasi untuk saat ini. Adapun solusi yang mungkin bisa diandalkan adalah pengalihan jalan. Selain itu, perlu adanya usaha yang cukup matang untuk meredakan polemik kemacetan ini dan berharap perlu adanya sosialisasi yang tepat kepada masyarakat karena perluasan jalan tersebut memakan waktu yang sangat lama, yakni sampai bulan Oktober tahun 2023.